karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih menyelesaikan babu maja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqash syirk, bab keterangan tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap batasan tauhid dan bahwasanya beliau telah menutup segala jalan menuju syirik. Nah, ini judul babnya. Artinya dalam bab ini yang dibahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjaga tauhid umat dengan sebenar-benar penjagaan, dan beliau sudah menutup segala jalan dan pintu yang mengantarkan umatnya pada syirik. Nah, ini ya contohnya hadis yang sudah kita bahas, hadis dari Abdullah bin Syikhir, seorang sahabat Nabi, bapaknya seorang ulama tabi'in, Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, ya. Ya, dia bapaknya dari seorang ulama tabi'in. Biar nggak salah lagi ya. Dia bapaknya seorang ulama tabi'in, Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir. Nah, itu. Ya, Abdullah bin Asy-Syikhir di sini menceritakan bahwa dia pernah pergi bersama delegasi Bani Amir menuju Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, "Anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami." Maka Nabi pun langsung bersabda, "As-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala." Sayyid sebenarnya adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Sayyid artinya yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Maksudnya yang memiliki keagungan yang sebenarnya adalah Allah. Yang memiliki kemuliaan yang sesungguhnya Allah, bukan saya, kata Nabi itu. Nah, ini sahabat Nabi muji, namun Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa pujian sesungguhnya hanyalah milik Allah. Lalu para sahabat kembali lagi berkata, "Dan engkau adalah orang wa afdaluna fadla wa a'dhamuna taula, dan engkau adalah orang yang paling utama di antara kami dan yang paling banyak kebaikannya kepada kami." Lagi-lagi para sahabat Nabi memuji, ya. Namun apa reaksi dari Nabi? Beliau berkata, "Qulu biqaulikum aw ba'da qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan." Ucapkanlah ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian, dan jangan sampai setan menyeret kalian. Ya, menyeret pada perbuatan yang haram, ya, kepada syirik dan semacamnya. Nah, di sini Nabi SAW menjaga tauhid umatnya. Beliau menutup salah satu pintu syirik, yaitu apa? Pujian yang berlebihan. Nah, beliau khawatir sahabatnya, para sahabatnya memuji Nabi secara berlebihan. Maka ditutup. Ketika berkata, "Engkau adalah sayyid kami," maka kata Rasulullah, sayyid sebenarnya adalah Allah. Dan lalu berkata, "Engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, paling utama di antara kami, paling banyak kebaikannya pada kami." Nah, Nabi khawatir nih, ucapan seperti ini apa? Mengarah pada sikap berlebihan. Maka Nabi ingatkan, ucapkanlah ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian, tapi jangan sampai setan menyeret kalian, ya, kepada kebinasaan, pada perbuatan yang diharamkan. Ini hadis riwayat Abu Daud, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang sudah kita bahas juga, hadis dari Anas bahwasanya beberapa orang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling baik di antara kami, dan anaknya orang yang paling baik di antara kami. Engkau adalah sayyid kami, dan anaknya sayyid kami. Nah, ini pujian juga. Para sahabat memuji Rasulullah. Niat mereka baik, ya, nggak ada niat buruk, nggak ada niat menyamakan Rasulullah dengan
Allah, nggak ada. Mereka niatnya baik, memuji Rasulullah, engkau adalah orang paling baik di antara kami. Ini salah apa benar? Benar kan, Rasulullah orang paling baik di antara umatnya. Dan engkau adalah anak orang yang paling baik di antara kami. Artinya ayahnya Nabi adalah orang terhormat di kalangan Quraisy. Berarti benar salah? Benar kan? Lalu engkau adalah sayyid kami, pemimpin kami yang memiliki kemuliaan. Benar apa salah? Benar kan? Wa bana sayyidina, dan engkau juga anaknya sayyid kami. Artinya ayahnya Nabi adalah seorang pemimpin yang dihormati. Betul tidak? Betul. Semuanya betul sebenarnya. Cuma Nabi khawatir pujian ini mengantarkan pada sikap berlebihan yang bisa merusak tauhid. Makanya beliau pun berkata, menegur mereka, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah perkataan kalian, tapi jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Silakan kalian mau mengucapkan apapun, tapi jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Kemana? Ke dalam perbuatan yang haram, ke sikap berlebihan, ke dalam syirik. Nah, lalu Nabi menjelaskan apa yang sepantasnya dikatakan tentang beliau atau dikatakan kepada beliau. Kata beliau setelah berkata, ucapkan ucapan kalian dan jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad, Abdullah wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah azza wa jal. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukan yang sudah Allah berikan kepadaku. Nah ini nih. Jadi beliau ketika dipuji dan dipuji, beliau bukannya suka. Beliau malah tidak suka. Langsung menyatakan, aku tidak suka kalian mengangkat diriku melebihi kedudukan yang sudah Allah berikan kepadaku. Nah ini Bapak ya. Jadi kalau Nabi saja tidak suka dipuji-puji di depan beliau, maka demikian pula kita ya. Jangan kalau dipuji kita makin senang. Oh Masya Allah, Masya Allah. Dipuji, hati-hati ya. Kalau kita banyak orang muji depan kita, itu sebenarnya kita harus waspada, karena nanti ada penyakit hati yang muncul. Apa penyakit hati yang muncul nanti? Ujub, merasa, oh iya benar, pujian kamu benar nih, saya ini orang hebat, saya ini orang hati-hati. Nabi nggak ingin seperti itu. Nabi tutup pintu itu ya, pintu menuju sikap berlebihan yang bisa mengantarkan pada syirik ya Bapak ya. Nah ini ya, sebagaimana umat terdahulu, mereka memuji Nabi, mereka muji-muji sampai akhirnya apa? Mengangkat derajat Nabi mereka menjadi Tuhan. Ya, seperti pada kaum siapa? Nasrani ya, Nasara ya. Mereka memuji Nabi Isa secara berlebihan sehingga akhirnya apa? Mengangkat kedudukan beliau yang tadinya Nabi dan Rasul menjadi apa? Jadi Allah, anak Allah. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, selesai. Nah, kita sekarang masuk masail. Fi masail, dalam bab ini terkandung beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, tahdzirun nasi minal ghulu. Peringatan, kata Syekh di sini, memperingatkan manusia dari sikap ghulu, sikap berlebihan, ekstrim. Berlebihan dalam masalah apa? Dalam segala hal, terutama dalam masalah agama. Segala sesuatu kalau sudah berlebihan tidak baik, ya tidak? Ya, kita misalkan masak inilah misalkan gulai ya. Biasanya kita cuman setengah sendok garam, kita ambil 2 sendok garam atau 3. Apa yang terjadi? Asinan. Nah, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Nah, begitu pula masalah agama. Nah, contohnya dalam hadis ini, yang disinggung dalam hadis ini pujian. Ketika seorang muji, nah udah berlebihan, itu tidak baik, ya. Maka kita tidak boleh memuji seorang secara berlebihan. Nah, Nabi tidak suka seperti itu, ya. Nah, ini pertama.
Dan sekali lagi sudah kita bahas banyak contoh-contoh pujian yang berlebihan kepada Nabi kita. Ya, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada orang yang menyatakan, wahai Nabi, engkau adalah imam para rasul. Ini benar. Ya sanadi, wahai sandaranku. Nah, ini udah mulai tanda tanya, apa maksud sandaranku? Anta babullahi wa mu'tamadi, dan engkau adalah pintu Allah dan tempatku bergantung, fi dunya ya wa akhirati, di duniaku dan akhiratku. Ini udah bermasalah nggak? Masa Nabi tempat bergantung? Tempat bergantung siapa? Allah, ya. Ini ketiga. Lalu menyatakan, ya Rasulullah khud biyadi, wahai Rasulullah, peganglah tanganku. Rasulullah masih hidup tidak? Sudah meninggal kan? Peganglah tanganku. Bagaimana? Rasul sudah meninggal, mau dipegang tangannya gimana nih? Wahai Rasulullah, peganglah tanganku. Ma yubaddiluni usran yusran illaka. Tidak ada yang bisa menggantikan kesulitan dengan kemudahan kecuali engkau, kecuali dirimu. Kira-kira salah tidak? Salah. Yang bisa ganti kesulitan dengan kemudahan siapa? Allah. Nah, ini pujian yang berlebihan. Atau dalam selawat tuh. Nah, itu udah sama sufi. Tidak ada jawabannya. Ya memang begitu. Yang paling rajin bersikap ekstrim terhadap Nabi orang sufi memang. Mereka itu muji-muji, bahkan mereka seakan-akan yang ingat Nabi, Allah malah dilupakan. Seringnya begitu. Jadi di antara mereka lebih sering, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Wahai Rasulullah, selamatkanlah aku. Ingatnya Rasulullah terus, Allahnya dilupakan. Nah, ini udah sikap ekstrim, Bapak ya, yang harus diberantas, ya, nggak boleh dibiarkan. Karena ini merupakan syirik, penyekutuan terhadap Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu misalkan atau seperti ucapan sebagian penyair juga yang mungkin sering kita dengar. Dia menyatakan, seorang penyair berkata, wa inna min judika dunya wa dharrataha, wa inna min judika ad-dunya wa dharratuha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Nah, wa inna min judika dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya di antara bentuk kedermawananmu, wahai Rasul, yaitu dunia dan segala isinya. Ya tuh. Jadi dunia dan segala isinya ini pemberian Rasul katanya. Benar apa salah? Salah. Tuh. Pertama. Lalu kedua, di antara pengetahuan yang engkau miliki yaitu pengetahuan tentang lembaran takdir dan pena. Benar apa salah? Salah juga. Nggak ada yang tahu masalah takdir kecuali Allah, Bapak ya. Nabi tidak tahu. Ya. Seandainya Nabi tahu takdir, Bapak, ketika perang Uhud tentu Nabi tidak akan berdarah, gigi beliau tidak copot. Ya tidak? Ya kan kalau beliau tahu perkara gaib takdirnya, misalkan nanti saya di perang Uhud akan diserang musuh. Kalau beliau tahu takdir, tahu perkara gaib, tentu ketika panah mau kena beliau langsung hindak. Ya enggak? Nah itu, Bapak ya. Itu menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib ya. Maka bagaimana bisa kita katakan beliau tahu perkara gaib? Dan yang lebih parah lagi, sampai ada yang meyakini selain Nabi tahu perkara gaib. Ya, seperti sebagian sufi juga, mereka meyakini guru mereka tahu Lauhul Mahfuz. Mereka mengatakan, saya tadi malam mendengar suara catatan Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz kan ada catatan, saya dengar. Dan saya tengok isinya, katanya si fulan di surga, fulan di neraka. Ini nyata ini, cerita-cerita sufi. Dan ini tentu saya sikap hulu, sikap berlebihan yang ditentang oleh Islam. Nah itu Bapak ya. Jadi hindarilah sikap hulu, sikap berlebihan kepada siapapun, termasuk kepada Nabi. Ya, karena Nabi sudah menjaga tauhid dengan benar-benar baik ya. Beliau juga sudah menutup pintu yang mengantarkan umatnya pada syirik. Ya, maka kita harus perhatian dengan itu ya. Nah, itu pertama, permasalahan pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua yang disebutkan oleh Syekh, ma yanbaghi an yaqula man qila lahu anta sayyiduna. Yang pantas bagi orang yang dikatakan kepadanya engkau adalah sayyid kami.
apa yang pantas dilakukan oleh seseorang yang dikatakan kepadanya, engkau adalah sayyid kami? Nah, ini pembahasannya. Dan sudah kita bahas Nabi sendiri ketika dikatakan engkau adalah sayyid kami. Apa jawaban Nabi? Sayyid sebenarnya adalah Allah. Nah, begitu pula kita. Kalau ada orang misalkan yang memuji kita, misalkan anggap kita sudah punya jabatan tertentu, engkau adalah sayyid kami, maka tirulah Nabi. Kita katakan apa? Sayyid sesungguhnya adalah Allah. Yang punya kemuliaan sesungguhnya hanyalah Allah. Nah, itu Bapak ya. Ini maksudnya. Artinya kalau ada orang yang berkata seperti itu kepada kita, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah sayyid kaum, engkau adalah sayyidku, maka katakan sayyid sesungguhnya adalah Allah. Nah, ini. Jadi dalam rangka apa? Menutup pintu apa? Menuju sikap berlebihan, sikap hulu, ekstrim yang bisa mengantarkan pada sikap syirik, pada perbuatan syirik. Itu yang kedua. Lalu ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga yang disebutkan oleh Syekh sini, qauluhu wa la yastajriyannakum syaitan ma annahum lam yaqulu illal haq. Yang ketiga yaitu sabda Nabi, jangan sampai setan menyeret kalian. Padahal para sahabat yang mengucapkan ini tidaklah yang mereka ucapkan kecuali benar. Ya tidak? Sudah kita bahas kan? Ya, contohnya tadi para sahabat berkata, engkau wahai Rasul orang yang paling utama, paling baik di antara kami. Benar apa salah ini? Benar, Rasulullah orang paling baik kan? Lalu engkau adalah orang yang paling banyak kebaikannya kepada kami. Benar apa salah? Benar kan? Nah, tapi walaupun begitu, Nabi nyatakan jangan sampai setan menyeret kalian pada apa? Sikap berlebihan. Dan kalau udah pada sikap berlebihan mengantarkan pada syirik. Nah, ini artinya Bapak, di sini terdapat kaidah saddud dzara'i', menutup pintu yang mengantarkan pada perbuatan yang haram. Artinya apa? Bisa jadi suatu perbuatan itu halal asalnya, tapi dikhawatirkan perbuatan halal ini mengarah pada yang haram, maka ditutup. Jelas? Itu namanya saddud dzara'i', menutup pintu yang mengantarkan pada perbuatan haram, walaupun itu sebenarnya boleh, tapi karena dikhawatirkan mengantarkan pada sikap yang sikap haram atau syirik apalagi, maka ditutup. Ya seperti Nabi di sini, ketika para sahabat yang memuji, engkau adalah orang yang paling baik di antara kami, engkau adalah orang yang paling banyak berbuat baik kepada kami. Ini nggak ada yang salah kan? Benar kan? Tapi yang benar ini dikhawatirkan mengantarkan pada sikap berlebihan, dan sikap berlebihan mengantarkan pada syirik, maka Nabi tutup itu. Jelas? Ya, ini ya. Artinya ini kaidah dalam syariat. Apapun yang bisa mengantarkan pada yang haram, maka itu harus ditutup, walaupun sebenarnya itu boleh. Ini kalau dikhawatirkan mengantarkan pada yang haram. Adapun kalau tidak dikhawatirkan mengantarkan pada yang haram, maka apa kita kerjakan? Jelas apa ya? Ya contohnya banyak dalam Al-Quran, dalam hadis. Seperti kita sudah bahas, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna. Wahai orang-orang beriman, jangan katakan ra'ina, tapi katakan unzurna. Ra'ina, unzurna sebenarnya sama maknanya. Ra'ina artinya perhatikan kami, unzurna artinya apa? Perhatikan kami. Tapi kenapa Allah melarang ucapan kata ra'ina? Karena orang-orang Yahudi memplesetkan ra'ina. Kalau ra'ina, para sahabat kalau berkata ra'ina, perhatikanlah kami. Tapi kalau orang Yahudi ketika berkata ra'ina, ini kata ru'una, artinya penyakit gila. Maksudnya apa? Ketika mereka berkata wahai Muhammad ra'ina, maksudnya apa? Kamu gila. Nah, ini kan ucapan ra'ina kan benar sebenarnya kan? Ya tidak? Tapi dikhawatirkan apa? Dibelokkan. Makanya Allah tutup, disuruh ganti dengan ucapan apa? Unzurna. Berarti selama itu kan
Nah, selawat itu kan dikatakan biasa. Kalau seandainya kita nyanyi bahwa Iya. Ah. Maksudnya dilantunkan. Ya sebenarnya kalau untuk menghafal, mungkin kalau untuk anak-anak ya mungkin nggak masalah lah kalau untuk karena apa yang diizinkan untuk anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Bisa jadi untuk anak-anak diizinkan, untuk dewasa tidak diizinkan. Oh ya, kalau maksudnya untuk supaya anak-anak hafal atau untuk istilahnya apa ya, menanamkan nilai-nilai Islam, selama memang isinya tidak bermasalah, nggak masalah, nggak masalah. Jadi nggak diharamkan secara mutlak Bapak ya. Artinya gini, lagu istilahnya apa ya? Kalau bahasa enaknya nasyid gitu ya, nasyid Islami itu boleh dengan syarat. Ada para ulama, pertama tidak diiringi alat musik ya. Nasyid kan tambah alat musik kan sebenarnya kan, itu pertama. Kedua, isinya tidak ada yang kemungkaran, tidak ada yang salah. Contohnya seperti pujian pada Rasul secara berlebihan, itu nggak boleh. Tapi kalau pujiannya masih wajar, nggak masalah. Lalu ketiga, tidak melalaikan dari Al-Quran. Karena bisa jadi ada orang memang dia mengucapkan nasyid, menyanyikan nasyid, melantunkan nasyid, isinya nggak ada masalah dan tidak diiringi alat musik, tapi itu jadi kebiasaan dia sampai lupa baca Quran. Yang dihafal malah nasyid, Al-Quran tidak dihafal. Nah ini masalah juga. Ini namanya perangkap iblis, talbis iblis. Jadi nasyid boleh, tapi jangan melalaikan dari Al-Quran. Ya sewajarnya aja. Misalkan kita, contohnya gini Bapak ya, kita goro nih kan capek kan, untuk mengisi waktu letih, waktu senggang, kita nyanyi nasyid istilahnya ya, nyanyian yang isinya misalkan semangat beramal atau muji kepada Rasul, ya nggak masalah ya. Ini kan pada waktu tertentu, tidak setiap waktu begitu. Pagi nyanyi ini, siang nyanyi ini, sore ini, malam pun ini. Terus ngajinya kapan? Nah ini yang jadi masalah. Maka kalau seorang misalkan mau menyanyikan nasyid, boleh-boleh saja Bapak ya. Kita nggak bisa mengharamkan secara mutlak, karena di zaman Rasul pun sudah ada seperti itu. Tapi kalau zaman Rasul, perlu kita ketahui, mereka istilahnya natural, alami. Apa? Oh iya, kalau alat musik jelas. Maksudnya gini, mereka itu tidak sengaja dibuat seperti zaman sekarang, dibuat dengan tim tertentu. Enggak, mereka natural aja. Karena memang mereka orang-orang yang istilahnya punya kemampuan bahasa. Jadi tanpa disusun mereka udah bisa. Oh ya, dilantunkan itu, nggak masalah ya. Jadi intinya terkait dengan nasyid, atau bolehlah dikatakan lagu religi, bolehlah istilahnya gitu ya. Itu boleh, pertama tanpa disertai alat musik, kedua isinya tidak ada yang salah ya, pujian secara berlebihan atau syirik ya. Lalu ketiga, tidak melalaikan dari Al-Quran ya. Kalau misalkan salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka itu terlarang ya Sobat ya. Alat musik diantaranya jelas lah, dalam Islam kita sudah tahu bagaimana hukum memainkan alat musik. Lalu kedua, tadi isinya tidak ada yang mungkar. Kalau memang isinya ada yang mungkar, bagaimana kita melantunkan sesuatu yang isinya mungkar? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, lalu ketiga, melalaikan Al-Quran. Tidak melalaikan Al-Quran. Artinya kalau suatu perbuatan melalaikan Al-Quran, itu hukumnya haram Bapak ya. Maka hendaknya kita penuhi tiga syarat ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau mau memenuhi tiga syarat ini ya sulit didapati. Ya, memang begitulah Islam. Datang dalam keadaan asing dan kembali akan asing, ya kan? Mungkin sebagian orang merasa, oh kalau kita harus memenuhi tiga syarat ini, akan sulit kita dapati orang yang memenuhi tiga syarat ini. Justru itulah istilahnya apa, keutamaan orang yang berpegang pada petunjuk Nabi. Memang akan dianggap asing. Karena keumuman orang beragama berdasarkan selera. Apa yang enak didengar, oh enak gitu. Nggak mikir halal haram, ada contohnya atau tidak ada Nabi, nggak. Yang penting enak didengar gitu. Ya kan?
Ya kan Indonesia gitu, diantaranya ya, asal Indonesia kan. Apapun yang dari orang Arab, oh pasti katanya bagus. Sampai di setel di pengajian ternyata itu lagu cinta. Itu nyata Bapak ya. Di Arab, di Libanon, itu dinyanyikan oleh penyanyi yang pakai pakaian seksi. Agamanya Kristen. Lagunya nih. Tapi di Indonesia, disetel di acara pengajian. Dikiranya lagu salawatan, padahal lagu cinta. Nah ini makanya PR ya buat kita semua untuk pertama belajar bahasa Arab diantaranya, kedua belajar akidah juga ya. Iya, saya dengar perkataan seorang ulama. Pertanyaan tentang musik juga. Tapi sedikit jawab dengan singkat. Jangan sangkut pautkan musik atau nasyid dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan nasyid. Sudah selesai. Kalau Anda ingin bernasyid urusan Anda, tapi kalau jangan sangkut pautkan nasyid dengan Islam. Karena Islam tidak ada mengajarkan nasyid. Tidak mengajarkan musik apa nasyid? Ya kurang lebih lah. Ya kalau maksudnya nasyid ini artinya yang dengan alat musik, ya memang nggak ada. Tapi kalau maksudnya nasyid dalam artian nyanyian tanpa alat musik, isinya baik, itu udah ada. Di zaman Rasul sudah ada. Yang diajarkan Rasul tidak ada. Ya, apa artinya para Mengajarkan Rasul syair-syair tidak ada. ya kalau Rasul memang iya. Wa ma'allamna syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajarkan kepada Rasul syair dan tidak pantas baginya untuk mempelajari syair. Apa hikmahnya Bapak? Untuk menunjukkan bahwa Rasul itu, artinya gini, diantara kenapa hikmahnya Rasul tidak ngerti syair, tidak pandai bersyair, supaya tidak ada ucapan miring dari orang kafir, Al-Quran ini buatan Muhammad. Kenapa? Dia jago syair. Kan Al-Quran kan kata-kata indah kan? Seandainya Nabi Muhammad jago bersyair, nanti orang terus bilang, oh itu mah buatan Muhammad, dia jago bersyair. Nah inilah hikmahnya. Yang mana? Hah? Iya, bisa jadi ya. Artinya gini, kalau syair ya, artinya memang para penyair itu memiliki kedudukan terhormat di kalangan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Begitu juga ketika Islam datang. Jadi zaman dulu itu Bapak, kalau ada orang penyair tuh mereka ditempatkan di podium terhormat, dijadikan ini pokoknya artis lah kayak gitu. Dan dulu orang jahiliyah, saya lagi, mereka membuat syair itu kan irtijalan, artinya refleks, tidak disusun. Kan kalau orang zaman sekarang bisa nggak? Mana bisa kan? Kita kalau mau bikin syair atau puisi kan susun dulu. Oh ini aku adalah. Tapi kalau orang Arab jahiliyah enggak, langsung mereka spontan istilahnya, langsung tanpa disusun terus mereka bisa. Nah ini keistimewaan orang Arab. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, orang Arab itu unggul dari sisi sastra. Mereka tidak bisa baca tulis, tapi mereka bisa menyusun kata dengan baik. Nah, itulah kelebihannya. Makanya turunlah mukjizat kepada Nabi Muhammad, mukjizat yang mengalahkan mereka. Kalau di zaman Nabi Isa, orang dipandang terhormat karena jago ngobati. Kan tabib istilahnya itu. Makanya Allah pun berikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa apa? Mengobati orang buta, mengobati orang kena penyakit lepra, menghidupkan orang mati, ya kan? Nah ini supaya sadar, oh ini yang dibawa oleh Isa ini bukan biasa, ini dari Allah. Jelas apa ya? Nah di zaman Nabi Muhammad, orang dipandang terhormat bukan orang bisa mengobati, tapi orang yang pintar menyusun kata, para penyair. Makanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, bukan pengobatan. Ini diantaranya apa hikmahnya Al-Quran turun ketika itu. Nah terus tadi kenapa Nabi Muhammad tidak bisa berbuat menyusun syair? Ya karena itu diantaranya kata para ulama hikmahnya apa? Supaya orang-orang kafir tidak menyerang Al-Quran dengan menyatakan ini buatan Muhammad karena Muhammad pintar syair. Jelas apa ya? Itu hikmahnya ya.
Jadi Rasulullah betul tidak mengajarkan syair, dan beliau tidak bersyair, walaupun ada kalimat-kalimat tertentu yang kata para ulama, kata sebagian orang ini seperti syair, tapi pada hakikatnya bukan syair. Itu syair. Maksudnya kalau maksudnya Islam tidak mengajarkan tadi nasyid, kalau maksudnya syair, Nabi tidak mengajarkan syair, betul. Terus Nabi juga tidak mengajarkan nasyid dalam artian nyanyi, betul. Tapi ada para sahabat yang nyanyi, lalu Nabi diam. Tandanya apa? Setuju. Tapi sekali lagi Bapak, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran di situ nyanyiannya. Terus tidak disertai alat musik, ya. Lalu tidak melalaikan dari Al-Quran. Karena para sahabat Nabi ketika mereka nyanyi, pertama mereka tanpa disertai alat musik, nggak ada satu riwayat pun. Bahkan Ibnu Umar ketika mendengar suara seruling, beliau gini, bersama Nafi'. Nafi' itu muridnya, murid terdekat. Wahai Nafi', masih terdengar suaranya? Masih. Terus jalan terus. Masih terdengar? Ya masih. Masih terdengar? Sudah. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah mendengar seperti ini, lalu beliau pun melakukan seperti yang kulakukan. Nah, artinya nggak ada para sahabat yang bermain musik, ya, nggak ada memainkan alat musik. Itu pertama. Lalu kedua, Rasulullah, para sahabat mereka menyanyi di hadapan Rasulullah, tapi tidak ada kata-kata yang mungkar. Kalau ada yang kata yang mungkar, Nabi akan tegur. Nah itu ya. Lalu ketiga, para sahabat nyanyi, tapi tidak melalaikan dari Al-Quran. Apa buktinya? Tidak ternukil dari seorang sahabat Nabi, dia di pagi hari nyanyi, siang hari nyanyi, sore nyanyi, malam nyanyi. Nggak ada Bapak ya. Jadi nyanyi itu secukupnya saja, pada momen tertentu saja. Contohnya ketika lagi goro Bapak. Kan orang goro kan letih kan, butuh apa istilahnya? Nah itu nyanyi, para sahabat nyanyi nggak masalah Bapak ya. Tapi sekali lagi nyanyinya tanpa berlebihan dan tidak terus menerus ya. Nah itu ya. Jadi kita lanjut lagi permasalahan ketiga itu. Lalu permasalahan keempat, yang terakhir, qauluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang sudah Allah tetapkan bagiku. Artinya di sini ada alasan, terkandung alasan kenapa Nabi tidak suka pujian-pujian tadi. Kenapa? Dikhawatirkan para sahabatnya apa? Mengangkat diri beliau pada posisi yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah ini Bapak ya. Nah inilah beberapa masalah yang bisa kita petik dari bab ini, dan ada beberapa faedah juga, atau satu faedah lagi Bapak terkait dengan bab ini, yakni yang nggak disebutkan oleh Syekh, yakni di antara nama yang Allah miliki yaitu As-Sayyid. As-Sayyid Bapak ya. Makanya tadi kan ketika sahabat Nabi berkata engkau adalah Sayyid kami, maka Nabi berkata apa? As-Sayyid adalah Allah. Sayyid sesungguhnya adalah Allah. Ini menunjukkan di antara nama yang Allah miliki Asmaul Husna yaitu As-Sayyid. Jadi Bapak boleh kita memberikan nama anak kita Abdus Sayyid. Jelas? Boleh ya. Karena ini termasuk Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna Bapak tidak terbatas pada 99 nama. Ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Asy'ariyah juga, Asy'ariyah. Mayoritas Asy'ariyah menyatakan nama Allah tidak terbatas. Bukan 99 nama. Dalilnya apa? Hadis dalam Sunan Tirmidzi, di antara doa yang Nabi ucapkan, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang engkau namai dirimu dengannya, atau dengan menyebutkan namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu. Kitab apa? Al-Quran. Dan dengan menyebut namamu yang engkau ajarkan kepada hambamu, yaitu para Rasul kan? Atau nama yang engkau sembunyikan dalam pengetahuan gaibmu. Bapak, kalau saya menyembunyikan sesuatu, kira-kira ada yang tahu tidak? Misalkan di kantong saya nih.
Mungkin ada yang tahu, mungkin enggak. Bisa jadi kelihatan, oh itu bentuknya seperti uang nih, uang mungkin. Ini kalau saya, tapi kalau yang menyembunyikan sesuatunya Allah, ada yang tahu? Nah, itu menunjukkan, tadi kan Nabi, aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang engkau sembunyikan. Berarti ada nama Allah yang tidak kita ketahui. Sebagiannya kita ketahui, sebagian tidak kita ketahui. Karena Allah sembunyikan. Berarti kalau ada nama Allah yang tidak kita ketahui, bisa kita katakan nama Allah tidak terbatas. Bukan cuma 99. Jelas apa ya? Apa? Ya boleh lah, mendoakan Nabi kan, salam, ucapkan salam kan, boleh aja. Yang nggak boleh itu kalau kita menyengaja ke kubur Nabi untuk berdoa kepada Allah. Artinya gini, saya pengen doa saya dikabulkan oleh Allah. Yaudah saya datang ke makam Nabi, ya Allah berilah saya rezeki ya Allah. Kenapa harus dekat ke makam Nabi? Saya mau nanya Bapak, mana tempat yang paling baik? Kubur Nabi atau masjid Nabi? Masjid. Kenapa nggak ke masjidnya? Kenapa harus ke kubur? Kan sebagian orang gitu kan? Iya. Iya, makanya kalau dia datang ke kuburan tujuannya mendoakan penghuni kubur, ya boleh-boleh aja. Nggak ngangkat tangan sambil menghadap kiblat, ya Allah ampunilah fulan yang dalam kubur. Boleh aja, Bapak ya. Tapi kalau kita menyengaja doa kepada Allah untuk diri kita di dekat kubur, tanda tanya, untuk apa ke kubur? Kenapa nggak di masjid? Jelas Bapak ya? Sama seperti sebagian orang nih, lebih suka baca Al-Quran di kubur dibandingkan di masjid. Kalau ditanya, Mut, kamu lebih afdal mana? Sholat, baca Quran di masjid apa di kubur? Ya di masjid lah. Terus kenapa kamu doa, baca Quran di kubur di sana, di masjid lebih baik? Ya, karena ada sebagian orang gitu kan, lebih suka cari-cari makam keramat untuk baca Quran dibandingkan di masjid. Padahal tempat yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Ada hadisnya. Dan nggak ada satupun hadis yang menyatakan tempat paling baik di sisi Allah adalah kuburan. Nggak ada. Iya. Iya. Ya kalau kita husnudzon mungkin mereka mendoakan Nabi maksudnya. Itu baru musibah. Ya itu musibah. Yang selesai ya. Ya berarti selesai Bapak ya. Insyaallah kita lanjutkan kitab tauhid setelah Ramadan.